management. Karena sebetulnya fondasi pentingnya kita hari ini ada diskusi ketika kalau market mungkin tahun 2 tahun terakhir ya cukup lumayan gitu ya, berfluktuatif dan sebagainya. Tentu buat orang-orang yang memang trading ini perlu mengatur, juga melihat kembali gitu apa yang perlu diatur. Nah ini dalam hari ini kita diskusinya adalah risk and money management gitu. Artinya risiko dan uang itu perlu diatur, kurang lebih seperti itulah gampangannya. Nah, sebelum masuk ke hal yang lebih jauh, nanti Mas Adi mungkin akan perkenalkan diri, tapi saya punya pertanyaan menarik nih. Kenapa sih kita berpikir risiko gitu? Kan ada untung dan risiko. Kenapa harus risiko dulu yang kita pikirkan gitu? Mungkin pertanyaan pembuka itu Mas Adi. Silakan Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Emon. Selamat sore IDX viewers dan Sobat Ipod semua. Ya, kita ketemu lagi hari ini bersama Ipod Pekanbaru dan juga IDX Riau ya. Terima kasih juga kepada Pak Emon dan tim yang sudah invite kita buat sharing lagi di sini sama Sobat Ipod dan IDX viewers semua. Jadi perkenalkan, nama saya Aji dari Ipod Pekanbaru. Buat Sobat Ipod dan IDX viewer semua yang join sore hari ini, boleh mungkin nanti kalau misalnya pertanyaan seperti emiten Japfa tadi ya Pak ya, itu boleh dilemparkan langsung ke komen gitu loh. Nanti kita bakal bahas setelah pembahasan inti kita tentang risk and money management selesai begitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Emon tadi, teman-teman semua. Kenapa sebenarnya risk ini penting? Karena begini, kalau misalnya kita implementasikan diri kita sebagai trader atau kita posisikan diri kita sebagai investor, di sini ada terjadi transaksi antara kita dengan investor atau trader yang lain. Dimana kalau misalnya kita bilang ada transaksi di situ, berarti kita sedang berdagang. Kita sedang memperjualkan dan membeli sesuatu yang di sini konteksnya adalah instrumen-instrumen investasi seperti saham, reksadana, ETF dan produk-produk lainnya begitu. Nah, kalau misalnya kita sudah sama-sama setuju Sobat Ipod dan IDX viewer semua, kalau misalnya setiap transaksi itu adalah kita bisa sebut perdagangan, maka saya pernah dengar, saya lupa persis siapa yang berbicara seperti ini, tapi begini intinya. Ketika kita terjun ke dalam satu bisnis, ketika kita start satu bisnis, apalagi kalau misalnya kita sudah sampai ke bentuknya sudah ada transaksi, yang pasti kita dapatkan itu adalah kerugian. Resikonya adalah bonus. Nah, ini mungkin sedikit agak membingungkan ya Sobat Ipod dan IDX viewer semua. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu, baik itu trading, invest, ataupun itu bisnis di real bisnis, itu kita pasti menghadapi yang namanya kerugian. Dan kalau misalnya kita bisa untuk handle, untuk memberikan effort lebih, itu baru kita bisa untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Baik itu di real business tadi, baik itu di trade, saham, dan instrumen investasi lainnya begitu. Jadi balik lagi, kenapa resiko ini merupakan salah satu hal concern yang menarik untuk dibahas, karena ini sering juga dilupakan oleh investor-investor yang ada di pasar modal kita, teman-teman semua. Walau terlepas itu adalah investor lama, terlepas itu adalah investor baru, tapi tetap aja nih, misalnya di awal kita start modal di 10 juta. Udah untung sekitar 10-20%, yang kalau misalnya kita nominalkan sekitar 1-2 juta begitu Pak Emon. Nah, setelah kita merasa benar seperti yang udah kita lakuin, kita udah cuan sekitar 10-20%, kita bisa jadi bias. Nah, setelah kita bias, kita bahkan melupakan step-step yang penting, step-step yang krusial begitu loh. Sampai kita tidak melakukan analisa secara komprehensif, terlalu masuk banyak dalam satu emiten porsinya untuk secara nominal dan yang lain-lainnya. Sehingga kita di situ secara tidak langsung mengabaikan yang namanya risiko tadi. Nah, pertanyaannya adalah risiko ini sebenarnya apa? Mungkin kita udah pernah dengar, udah sering dengar begitu ya Pak Emon, Sobat Ipod dan IDX viewer semua. Risiko. Risiko ini simpelnya begini teman-teman semua. Ketika kita punya ekspektasi, kita sudah punya ilmu nih misalnya, terus juga kita udah klopkan, kita udah sangkut pautkan dengan keadaan yang ada sekarang, dan kita merasa ilmu kita ini cukup untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Nah, otomatis kita punya harapan dong, kita punya ekspektasi begitu loh. Nah, risiko itu adalah hal yang harus kita tanggung ketika kejadian yang sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Nah, itu yang bisa kita kategorikan sebagai risiko. Ketika yang terjadi itu tidak meet, tidak ketemu, tidak bersilangan dengan apa yang kita ekspektasikan sebelumnya. Itu yang harus kita prevent. Itu yang harus kita cegah begitu loh. Kenapa?
Kalau kita tidak menghitung, kalau tidak mempedulikan sama sekali, bisa jadi di setiap keputusan kita, baik itu trading, baik itu investasi, baik itu real business, ataupun faktor-faktor kehidupan yang lainnya di hidup kita, itu bisa jadi ketemunya si resiko terus, si yang nggak sesuai ekspektasi terus. Kita bakal menanggung itu. Karena saya juga lihat di beberapa orang itu bahkan sampai nge-state, oh saya ini seorang risk taker gitu loh. Saya udah damai sama resiko, saya udah biasa loss, saya udah biasa rugi. Tapi kalau misalnya kita balikkan lagi, kita tinjau ulang lagi, kita review lagi, kalau misalnya kita terlalu damai dengan resiko tadi, terlalu membiarkan, otomatis yang kita dapetin itu si loss tadi terus, si kerugian terus, si resiko terus. Kita bakal menghadapi itu. Sementara tujuan dari setiap kegiatan kita adalah hal-hal yang menguntungkan untuk lebih baik lagi lah istilahnya gitu dalam segi persentase untuk trade atau juga invest dari segi nominal begitu. Kita pasti expect yang itu. Kita pasti expect sesuatu yang lebih menguntungkan kita dibandingkan yang rugi. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak memperhatikan sama sekali, istilahnya menganggap sepele begitu, kalau misalnya ada risiko ya nggak masalah, kita terima. Saya siap untuk rugi, saya siap untuk menghadapi yang namanya ketidakstabilan, terus juga berani take action dan cut loss dan segala macam. Itu perlu untuk mempunyai mental seperti itu, tapi balik lagi, ketika kita sudah di-hit dengan yang namanya risiko tadi, bagaimana caranya kita untuk bisa survive supaya kita bisa mencapai atau menggapai tujuan yang kita punya tadi di investasi maupun juga trading. Begitu simpelnya Pak Eman. Oke, menarik ya. Artinya risiko itu menjadi penting karena ada kenapa sih kita lihat risiko ya, karena kita punya harapan, sedangkan yang terjadi tidak selalu apa yang kita harapkan gitu. Jadi otomatis kita harus menyesuaikan seberapa besar selisihnya gitu. Nah selisih inilah yang kita coba akan samakan dengan kemampuan kita menahan risiko itu. Apa kita ada di level yang sama gitu. Jadi ketika di level yang sama, tentunya kayak kita biasa aja. Tapi kalau misalnya level resikonya adalah selisihnya jauh lebih tinggi dibanding dengan kemampuan kita, ya ini yang akan jadi, ya ini kita sendiri akan terpengaruh gitu ya. Tapi kalau di bawah, ya tentunya kita abaikan. Seperti contohnya kalau kita lihat saat ini di lingkungan kita ya, dulu itu sangat ketakutan sekali untuk ngumpul, selalu jaga jarak, distancing dan sebagainya. Kalau sekarang kita lihat potensi untuk jaga jarak, potensi untuk orang untuk menjaga jarak itu sudahlah gitu ya. Inilah yang mungkin tadi dimaksud dengan damai dengan risiko ya. Tapi ketika kena itu ya siap-siap aja gitu. Ini ya. Ada yang repot bukan hanya yang kena, tapi di sekelilingnya juga. Sekitarnya juga, benar Pak. Oke, menarik Mas Haji. Ini kalau kita bicara risiko ya. Sebelum tadi saya mau menanyakan hal yang sederhana yang dipunyai sama banyak orang. Tentu pertanyaan gini akan muncul, kenapa sih selalu dengan risiko? Karena orang kadang-kadang memang akhirnya jadi ketakutan terhadap risiko gitu nih ya. Itu maksudnya karena memang orang yang dikatakan berani kan orang yang bisa menempuh menembus batas ketakutannya, termasuk ketakutan terhadap risiko. Tentunya dengan modal yang cukup ya untuk bisa menembus batas ketakutan dia gitu nih ya. Nah tentu ini tidak mudah ya, ini artinya harus ada strategi, harus ada pengaturan, ya sama seperti risiko. Risiko itu ada yang sama dengan kita, ada yang di atas dengan kita, dan ada yang bawah. Nah kalau kita berharap untung besar, kalau kita melihat prinsip dari risiko ya dan untung, ini kan selalu sejajar. Dan kita kan harapannya pengennya untung besar gitu ya. Tapi ya risiko itu juga sejajar. Nah disinilah kenapa harus diatur gitu agar ya sesuai gitu nih ya dengan kemampuan dan juga keuntungan yang kita bisa dapat. Kalau istilahnya kalau lu mau untung berapa ya lu atur risikonya kayak gimana gitu ya. Harus bisa mengatur risikonya. Semakin keuntungan semakin besar, tentu risiko semakin besar, artinya juga kita pengaturannya akan semakin
besar juga ya dari baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Mas Haji, ini kaitannya dengan mengatur nih. Tentu Ya, kita apa sih yang mesti kita siapkan gitu nih untuk bisa mengatur risiko, manajemen risiko dan juga uang kita gitu nih. Silakan Mas Haji. oke, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Emon. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas masalah resiko di awal, teman-teman, dan pentingnya untuk manajemen atau mengatur dari resiko ini. Terus pertanyaannya muncul lagi nih, gimana sebenarnya cara kita buat mengatur atau mempersiapkan diri supaya kita bisa memitigasi. Mitigasi itu istilahnya jangan sampai resikonya kejadian lah. Terus juga kalau misalnya Betul. sudah kejadian, nanti bakalan apa nih action yang kita ambil setelah resiko itu ternyata benar-benar terjadi gitu loh. Kemungkinan buruk yang kita udah perkirakan itu rupanya betul-betul kita hadapi. Kira-kira bagaimana? Nah, yang pertama kalau menurut saya pribadi, ini teman-teman kalau misalnya ada tips atau cara yang lain untuk manage resiko, baik itu di portofolio saham ataupun itu di keuangan pribadi, itu silakan boleh share di komen ya begitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk di awal kita harus kenali dulu diri kita ini siapa. Maksudnya kita bukan seorang pegawai, kita bukan seorang wira swasta, bukan itu. Tapi apakah kita sanggup untuk menanggung resiko yang sekian besar gitu loh. Misal, Ya. kita seorang trader misalnya. Kita katakan kita seorang trader. Tapi ketika kita rugi sekitar 5% dari total porto, itu kita udah benar-benar pusing. Udah benar-benar KO gitu loh secara mental. Dan kalau misalnya kita rugi 5%, itu bahkan sampai berdampak ke kesehatan. Bahkan ada yang sampai muntah darah begitu ya, saking parahnya, saking stresnya begitu. Itu ngaruh loh teman-teman. Dan juga ada juga yang sampai 1 minggu nggak bisa keluar kamar karena lemes, kepikiran terus, udah loss 5% nih dari total porto ini udah nggak bisa lagi. Kayaknya aku ngecewain banyak pihak, orang tua dan segala macam. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa kita sudah mengetahui kalau diri kita itu sebagai risk avoider. Kenapa? Kalau misalnya di angka 5%, itu kalau menurut saya pribadi dan dari beberapa referensi yang saya baca, itu belum terlalu gede gitu loh teman-teman. Tergolong masih bisa kita katakan kecil lah begitu. 2% sampai 5% itu masih tergolong kecil. Nah, intinya apa? Ketika kita tahu siapa kita tipe orang yang bagaimana, disitulah nanti baru kita bisa sesuaikan. Nah, ada beberapa tipe teman-teman. Yang pertama sih risk avoider tadi. Kalau misalnya kita artikan secara harfiah atau literally kalau kata anak Jaksel gitu. Ini berarti kita si yang menghindari resiko gitu. Risk avoider, kita avoid, kita hindari begitu. Dan kedua kita ada yang namanya moderate. Moderate ini 50-50. Kita bisa ambil resiko yang lumayan tinggi kalau misalnya keuntungan yang bisa kita dapetin itu juga menengah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah begitu loh. Asal cocok nih, asal match 50-50 kita masih oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya risk taker. Risk taker inilah yang betul-betul mengambil kesempatan di semua resiko yang ada begitu loh. Misalnya, kita sekarang lagi menganalisa yang kita mau entry di saham. Kita contohkan di saham dulu begitu ya teman-teman semua. Kita mau entry di saham. Dan kita tahu nih, kalau misalnya ini pergerakannya per satu tick atau per satu harga itu bisa turun 1% lebih, hampir 2%. Yang artinya ini volatilitasnya juga lumayan tinggi. Kemungkinan kita untuk benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain karena ARB kita di 7%, itu lumayan tinggi karena hanya ada sekitar 4 tick untuk menuju ARB. Tapi kita berani ambil. Kenapa? Kalau misalnya seandainya ini malah bergeraknya ke atas, harga yang naik, itu kita bisa lebih gampang untuk mendapatkan keuntungan dari harga per tick tadi. Tapi sementara kalau misalnya loss, ya udah nggak masalah. Nah, itu tipe orang yang risk taker. Dia berani ngambil resiko yang lumayan tinggi, tapi dengan analisa, dengan ilmu, dengan persiapan yang lumayan matang, sehingga kemungkinan dia untuk mendapatkan si resiko tadi, si kerugian tadi itu lebih kecil. Nah, kemungkinan ya ini teman-teman ya, bukan kepastian. Balik lagi, kalau misalnya kita bawakan ke kejadian sehari-hari, itu semuanya tentang probability. Tentang probability kemungkinan gitu. Tidak ada yang namanya kepastian. Disinilah juga menjadi salah satu faktor kenapa kita perlu untuk menilai atau memanage si resiko tadi. Karena semuanya bersifat kemungkinan. Tidak ada yang pasti. Nah, setelah kita tahu istilahnya kita tipe orang seperti apa, apakah risk avoider, apakah si moderate dan juga risk taker, barulah kita bisa sesuaikan. Ketika kita misalnya memilih salah satu instrumen
Ini apakah tipe instrumen yang punya resiko tinggi, menengah, atau tinggi? Nah, itu bisa kita sesuaikan. Misalnya, sesimpel dari awal tadi, kita rugi 5% udah sangat-sangat pusing gitu loh, teman-teman. Nah, ini berarti kita tipe orang yang nggak boleh memporsikan resiko instrumen-instrumen yang beresiko itu terlalu banyak. Nah, sini saya ada catatan ya, teman-teman ya. Nanti mungkin Sobat Ipod dan IDX Viewers sekarang lumayan rame nih yang join. Nanti mungkin boleh sambil diulang-ulang nih, di replay videonya setelah ini di akun IDX Riau begitu. Saya kasih tahu buat teman-teman semua, kalau misalnya kita konservatif, itu biasanya 50% kita alokasikan untuk deposito. Ini dalam konteks investment ya teman-teman ya. 50% untuk deposito dan 25% untuk bond. Nah, 25%-nya lagi itu bisa di saham, itu bisa di instrumen lainnya. Jadi intinya kalau misalnya di konservatif, investor konservatif, itu 50% deposito, 25% bond, 25% lagi instrumen lainnya. Dengan potensi atau rata-rata keuntungan, expected return kita itu di angka 93 sampai 95% per 10 tahun, dalam waktu 10 tahun. Itu kalau misalnya kita berani untuk mengalokasikan aset-aset dalam konteks risk profile-nya itu konservatif. Kalau misalnya growth atau sedikit bertumbuh, itu 35% di deposito, 20% di bond, dan juga 35% di reksadana. 10%-nya lagi buat protection fund. Saya ulangi lagi, kalau misalnya kita growth, itu 35% di deposito, 25% di bond, 35% di reksadana, dan 10%-nya lagi di protection fund. Nah, itu kalau misalnya kita sudah mulai beralih ke kategori yang seperti ini, alokasi dananya untuk memitigasi resiko tadi, itu punya expected return atau keuntungan yang kita harapkan itu di 172 sampai 175% untuk dalam waktu 10 tahun. Ini 10 tahun ya teman-teman ya. Kalau kita diversifikasi sesuai sama porsinya tadi, 10 tahun kemudian kita punya potensi keuntungan sekitar 172 sampai 175% dari total investment awal kita, dari initial investment kita. Dan kalau misalnya kita tipe orang yang agresif sebagai investor, nah itu kebanyakan 30% meletakkan dana di deposito, 25% di bond, 40% di mutual fund atau reksadana, dan 10% di protection fund. Nah, ini bisa mendapatkan expected return di 203 sampai 205% dalam waktu 10 tahun. Nah, ini kan kalau misalnya kita track lagi teman-teman semua, yang banyak itu di deposito dan bond atau obligasi begitu. Nah, itu sebenarnya bisa disesuaikan. Cuma data yang saya bawakan barusan itu adalah data rata-rata di seluruh dunia, termasuklah Indonesia, termasuklah Amerika dan negara-negara lainnya. Tapi yang mau kita ambil di sini bukan sebenarnya fokusnya ke pembagian persentase tadi teman-teman, enggak. Tapi di sini memperlihatkan bahwa semakin tinggi kesempatan yang kita ambil atau semakin berani kita mengambil resiko, itu kemungkinan kita untuk mendapatkan keuntungan itu lebih besar, teman-teman. Baik itu kita alokasikan atau kita implementasikan dalam konteks kehidupan, baik itu dalam konteks trading, konteks investasi, dan konteks-konteks lainnya. Kalau misalnya kita berani untuk mengambil resiko jauh lebih besar sedikit daripada orang-orang lainnya, itu kita bakalan punya probability untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Kita bakalan lebih mungkin untuk berhasil lah begitu. Ini kita bisa terapkan di mana-mana teman-teman. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kita nilai dulu diri kita siapa nih risk profile-nya. Apakah risk avoider atau growth atau medium tadi, dan juga risk taker, dan juga nanti kita sesuaikan dengan instrumen-instrumen yang kira-kira sesuai dengan resiko kita untuk alokasi dan porsi dananya. Begitu, Pak Iman. Oke, Mas Haji. Ini kan tadi ada risk taker, orang yang berani dengan risiko, kemudian ada yang moderat, ya. Kemudian ada yang konservatif gitu nih. Artinya cenderung berani dengan risiko yang rendah gitu nih. Nah, apakah kalau misalnya saya risikonya rendah nih gitu, kira-kira apakah ini baik gitu atau jelek gitu buat orang yang risikonya punya profil risiko rendah? Bagus atau tidak sih sebetulnya gitu nih? Atau seberapa besar pengaruhnya kepada kita gitu nih ya? Ya kepada apa ya? Kan impact-nya kepada ekonomi ya. Kurang lebih kan begitu ini ya. Silakan Mas Adi, sebagai gambaran umum aja.
Oke, oke baik. Terima kasih Pak Imon. Ini menarik ya teman-teman ya, karena saya kelewatan nih bahasa ini tadi. Ini menarik diingatin sama Pak Imon. Terima kasih banyak Pak Imon. Nah, jadi kalau misalnya kita compare, apakah lebih bagus kalau misalnya kita risk taker atau risk avoider begitu, simpelnya. Nah, sebenarnya tidak ada yang jauh lebih baik satu sama lain. Itu tergantung pribadi kita lagi masing-masing. Nah, itu tadi kenapa di langkah awal ketika kita mau memitigasi atau memanage si resiko tadi, kita harus kenal diri kita itu benar-benar bisa menanggung atau tidak. Karena tipe orang beda-beda, karena tujuan orang beda-beda, Sobat Ipod dan IDX viewer semua. Ada orang yang istilahnya yang penting kita stable atau sustain itu sudah nggak masalah. Ada orang yang pengen tantangan lebih. Nah, si yang punya drive untuk tantangan lebih itu nggak akan bisa yang namanya tenang di resiko yang lumayan rendah. Karena menurut mereka itu lumayan membosankan. Tapi kalau misalnya si orang yang punya tujuan yang tidak terlalu agresif, yang istilahnya cukup aman dengan apa yang sudah ada, itu malah terganggu ketika diberikan sesuatu yang beresiko lumayan tinggi. Jadi tidak ada, menurut saya pribadi tidak ada yang lebih baik satu sama lain. Itu semua cuma bisa disesuaikan di diri pribadi masing-masing. Kenapa? Terlepas apapun backgroundnya, yang penting kita menemukan karakteristik pribadi dan juga melakukannya secara kontinu, secara konsisten, secara persistence begitu. Begitu Pak. Mas Haji, kalau apa namanya perlu nggak sih kalau kita untuk meningkatkan kemampuan resiko kita sebetulnya? Kalau kayak tadi yang Mas Haji sampaikan kan cenderung bahwa ya sudah kalau lo given gitu. Kalau misalnya lo memang di mobil risikonya rendah ya udah investasinya di sini aja gitu. Tapi dengan pola investasi yang cenderung konservatif misalkan kayak di tabungan atau deposito kan untuk menjadi untuk ada percepatan atau akselerasi kan terbatas ini ya. Nah ini gimana gitu dia apa namanya perlukah gitu perlu atau enggak itu gitu ya, untuk mengupgrade resiko dia, kemampuan batas resiko dia gitu nih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Imon. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang apakah perlu upgrade kemampuan untuk menanggulangi resiko, ini terlepas dari konteks kita pribadi sebagai manusia dan makhluk sosial atau juga investor atau trader. Ini menurut saya bisa disamaratakan begitu, Sobat Ipod dan IDX viewer semua. Nah, kalau misalnya menurut saya pribadi, ini adalah suatu keperluan atau keharusan untuk kita upgrade yang namanya profile risk tadi, atau risk profile tadi. Kenapa? Ketika kita balik lagi, konsepnya tadi, high risk, high return, teman-teman semua. Kalau misalnya kita berani untuk mengambil sesuatu yang lebih high risk, istilahnya higher begitu loh, lebih tinggi, misalnya dari kita risk avoider, itu naik ke moderate. Kita yang sekarang posisinya moderate naik ke si risk taker tadi. Itu menurut saya pribadi itu perlu. Kenapa? Ketika kita sudah berani untuk mengambil resiko yang lebih tinggi atau sedikit lebih tinggi sajalah gitu istilahnya. Itu kita berarti akan punya kemungkinan atau probability untuk mendapatkan keuntungan atau kelebihan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Istilahnya lebih gede gitu loh keuntungan yang kita bakalan dapetin secara probabilitas. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar tadi, otomatis kita punya value begitu. Ketika kita juga punya value yang lumayan tinggi, itu nanti bisa berguna untuk lingkungan kita juga, Sobat Ipod dan IDX viewer semua. Misalnya, kita contohkan, kita sebagai traders. Kita traders, risk taker, dengan segala macam bentuk analisa, kita seorang yang ambil risiko parah gitu. Dan istilahnya kita dapat cuannya setelah kita bisa berhasil memitigasi risiko tadi. Setelah kita dapat cuan kita tadi kan bisa digunakan untuk macam-macam. Entah itu nanti sedekah, entah itu nanti alokasi amal, entah nanti untuk biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Akan ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi bayangkan kalau misalnya kita istilahnya stuck di profile risk yang rendah tadi, yang rendah resiko. Otomatis return yang akan kita dapatkan juga tidak terlalu besar. Tidak terlalu beresiko dan returnnya tidak terlalu besar. Otomatis juga kalau misalnya kita compare, kita anggap nominalnya sama, si risk taker dan risk avoider tadi sama nih, start nominalnya gitu loh, initial investmentnya sama, return yang didapatkan si risk avoider itu lebih kecil daripada si risk taker tadi. Kalau misalnya juga kita asumsikan ini cara menganalisa dan skill analisanya sama gitu loh. Nah, otomatis yang bisa berbuat baik lebih banyak itu adalah orang yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
di mana di sini kita posisikan adalah si risk taker. Tapi balik lagi, bukan berarti ketika kita berani mengambil risiko itu kita pasti untung selalu. Enggak, Sobat Ipot dan IDX viewer semua. Tetap kita harus komprehensif dalam melakukan segala tindakan. Kita analisa by data, kita sesuaikan dengan pribadi masing-masing, dan kita lihat di market, di pasar, di kejadian real life itu bisa benar-benar bisa kita terapkan atau tidak planning kita tadi. Jadi intinya menurut saya pribadi adalah sesuatu yang merupakan keharusan untuk kita selalu upgrade diri dan juga upgrade yang namanya risk profile tadi. Begitu Pak Iman. Oke, setuju Mas Haji. Jadi memang setiap orang itu kan tidak selalu kebutuhannya jangka pendek. Ada jangka panjang juga gitu. Nah, ya kalau jangka panjang, kalau mau maksimal tentu di produk-produk yang sifatnya memang resikonya cukup tinggi ya ini. Ya, untuk yang cuman tadi salah satu caranya adalah dengan cara memperpanjang waktu investasinya. Jadi kita punya peluang menjual di harga terbaik tentunya. Ya. Tapi satu hal yang paling penting karena kita kebutuhannya juga macam-macam ya, tentu semua orang harapannya adalah keuntungannya tinggi. Tentu yang bisa kita lakukan adalah kita mengupgrade pengetahuan kita. Sehingga kalau kita pengetahuannya nambah, tentu resikonya secara kemampuan kita menerima risiko juga akan naik juga di dunia. Ya. Nah ini sebagai katalis buat teman-teman yang mau mengupgrade, tentu dengan rasa yang sama gitu. Rasa yang sama maksudnya kita rasa takutnya itu nggak naik gitu nih ya. Karena kita pengetahuannya bertambah gitu. Jadi itu salah satu kunci untuk supaya kita ketakutannya nggak nambah walaupun resikonya kita naikkan ya. Nanti yang kita naikkan adalah dari sisi pengetahuan kita. Oke Mas Haji, kita lanjut Mas Haji. Ini menarik tentu kalau kita melihat judul kan ada dua kata ya, risk and money gitu kan. Jadi risiko dan uang nih harus diatur gitu. Sebetulnya kalau kita mengatur risiko tentu kita juga ya kalau dalam keuangan ya itu kan sebetulnya mengatur risiko ya ini ya. Mengatur waktu, ya mengatur risiko, mengatur hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kita bekerja dimanapun kita pasti berusaha untuk menjaga agar yang tidak kita inginkan itu tercapai ya ini ya. Nah itu risk management gitu kan, kurang lebih seperti itu mengatur risiko. Nah kalau money management kan bagian jaga dari risk management atau seperti apa ya ini ya? Karena kalau risk management gambar besarnya, money management adalah salah satu di dalamnya karena money kan sebagai objek gitu ini kan. Gitu. Ya. Tapi gimana Mas Haji menjelaskannya? Atau barang ini sama aja gitu? Oke. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan Pak Emon, ketika kita mitigasi yang namanya risiko dan money begitu, itu ujung-ujungnya memang yang dimitigasi adalah risiko. Cuma kalau misalnya kita berbicara tentang money management, itu khusus yang kita perhatikan adalah bagaimana pembagian money-nya tadi atau uangnya tadi yang kita perhatikan. Terlepas dari faktor-faktor lain. Misalnya kalau kita terapkan di trade begitu, kita bisa menganalisa risiko berdasarkan pergerakan harga, terus juga gejolak geopolitik yang sedang terjadi di dunia, terus juga harga komoditas itu kita bisa perhatikan pergerakannya. Itu adalah salah satu cara menganalisa risiko dari pergerakan harga market atau apa yang terjadi di market. Dan juga kalau misalnya kita mau lebih safety lagi, istilahnya untuk meminimalisasi risiko tadi, kita bisa mengatur yang namanya money management tadi. Nah, jadi money management ini merupakan bagian dari si risk management tadi. Cuma lebih spesifik begitu lah. Yang kita atur adalah porsi uangnya, porsi nominalnya begitu. Karena kenapa menurut saya ini juga seru untuk dibahas Pak Emon, Sobat Ipot dan IDX viewer semua, kita kadang terlalu berpatokan kepada persentase. Persentase yang istilahnya itu yang menjadikan tolak ukur kita berhasil atau sukses sebagai trader atau investor. Tapi kita nggak jarang sadar gitu loh. Yang penting itu adalah nominalnya. Kenapa? Karena kalaupun kita punya keuntungan sekitar 1000%, dan modal awal atau initial investment-nya adalah misalnya 50.000 begitu loh. Berarti kita mendapatkan keuntungan sekitar 500.000 rupiah.
Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan hanya sekitar 10%, tapi dengan initial investment itu di angka 5 miliar misalnya. Nah, inilah concern utamanya Sobat iPod, IDX viewers, dan teman-teman semua. Persentase itu memang perlu kita perhatikan. Tapi yang paling penting adalah nominalnya tadi. Ketika kita posisikan diri, misalnya teman-teman Sobat iPod dan IDX viewers semua merupakan seorang mahasiswa sekarang. Income kita kan terbatas nih, rata-rata begitu ya. Nah, kita punya goals masing-masing. Apakah wisuda di umur sekian, apakah untuk membayar wisuda nanti pakai duit kita pribadi, dan berapa spend yang kita habiskan untuk per bulannya. Itu otomatis kita menilai secara nominal. Nah, baru nanti kita dapat angka nominalnya, kira-kira kalau misalnya kita invest, biar kita aman kehidupannya sesuai sama tujuannya kita boleh hilangnya berapa. Misalnya kita nilai di 200.000 misalnya begitu. 200.000 per bulan kita hilang nggak apa-apa deh. Nah, dari 200.000 itu nanti baru kita sesuaikan lagi ke teknik analisa kita tadi. Berapa persenkah kira-kira dari total modal yang kita alokasikan sehingga kita cuma maksimal kerugian yang bisa kita hadapi per bulan itu cuma 200.000. Nah, bukan fokusnya di persentase awal, tapi adalah di nominal tadi. Karena ini yang paling banyak istilahnya menguras portofolio daripada investor dan trader di Indonesia begitu loh. Saya dapat cerita juga ini Pak Emon dan teman-teman semua. Ini termasuk orang dekat saya. Ketika tahun 2020 beliau didukung sama euforianya market begitu loh. Sudah punya basic untuk analisa, join ke euforia market, lumayan nih cuannya. Tapi karena kebiasaan, karena istilahnya tuh ke bawah-bawah yang habit tahun 2020 akhir kemarin, sekitar bulan Oktober sampai Desember, sampai Januari pertengahan bahkan, itu market masih strong bullish, masih benar-benar mampu untuk naik setinggi-tingginya di semua sektor. Tapi kita perhatikan kalau misalnya Sobat iPod bisa lihat di data historical atau data histori gitu ya, di pertengahan Januari 2021 itu rata-rata trader dan investor itu kena bantai istilahnya, kalau misalnya kasarnya seperti itu, kena bantai deh. Jadi cuan yang sudah dikumpulkan di tahun 2020 sejak recovery tanggal 27 Maret 2020 itu semuanya hilang seketika di pertengahan Januari sampai akhir Januari tadi, bahkan sampai minus. Kenapa? Karena di sini tidak menjaga, tidak strict ke yang namanya money management tadi. Money management itu bukan soal hanya mengalokasikan sekian persen untuk di emiten A, sekian persen untuk di emiten B. Enggak. Tapi termasuk disiplin yang namanya flow tadi, teman-teman semua. Flow ini seperti apa? Ketika kita mendapatkan keuntungan, misalnya kita dapat untung 100 juta nih, kita harus disiplin bahwa 50%-nya atau 50 juta dari 100 juta itu harus kita withdraw. Harus kita pindahkan ke rekening tabungan. Untuk apa? Untuk konsumsi. Untuk membeli barang yang menunjang kita untuk analisa. Untuk kita jadikan dana darurat atau tujuan-tujuan lainnya lah begitu. Sementara karena euphoria market di 2020, itu bahkan kita masih berpatokan ke persentase. Misal nih, kita sekarang modal 10 juta awal. Naik nih misalnya jadi 50 juta. Kalau misalnya kita alokasikan 25% di masing-masing emiten, yang awalnya tadi kita cuma punya modal sekitar 2,5 juta di masing-masing emiten, ketika modal naik ke 50 juta per secara keseluruhan begitu, 10%-nya itu naik jadi 12.500.000 untuk 25%-nya. Secara nominal kan ini udah meningkat tajam begitu loh. Tapi kita tidak terlalu pedulikan karena apa? Kita sudah ke bawah euphoria market. Kita sudah istilahnya pede sama skill analisa kita, tapi tetap saja ini kita main probability. Nah, kita lupa nih, kita punya persentase yang sama dengan nominal yang lebih gede, otomatis di sini kita secara nggak sadar mengupgrade si resiko tadi, yang tidak kita nilai gitu loh. Kita bias, ini market ada kemungkinan buat drop, itu nggak kebaca sama kita. Alhasil dengan persentase yang sama, money management yang terlalu berpatokan terhadap persentase, maka dengan keadaan di Januari 2021 kemarin yang luar biasa itu ARB berhari-hari ya Pak Emon, Sobat iPod dan IDX viewer semua, disitulah istilahnya uang belajar untuk para investor dan trader gitu. Jadi penting untuk tahu money management lebih spesifik, itu penting karena disitulah
cara kita mengilhami si nominal dari money yang kita punya tadi sebagai modal dan juga sebagai alat transaksi. Begitu Pak Emon. Oke, ya menarik ya nih ya. Jadi teman-teman memang money management juga tidak kalah penting gitu ya. Karena ketika market bagus, market jelek tentu porsinya berbeda-beda nih. Ya. Menempatkan seberapa besar sih dana yang harus ditempatkan ini menjadi penting. Kadang-kadang kita juga perlu memahami itu nih Mas Haji. Ya. Apakah ada angka-angkanya untuk mengatur atau money management yang baik? Ada nggak sih gitu? Atau itu relatif tergantung orang atau ada pakem-pakemnya gitu untuk menentukan berapa persennya dan sebagainya gitu. Ada nggak Mas Haji? Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara tentang money management ya Pak Emon ya, tentang pakem-pakemnya kira-kira ini bagusnya berapa tuh angkanya gitu ya. Ya, Nah, saya punya beberapa opsi, mungkin ini untuk finansial pribadi begitu, bukan untuk di portofolio. Karena kenapa saya tidak bisa untuk menyebutkan di portofolio? Karena tujuan orang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya untuk di pribadi, ini mungkin bisa menjadi acuan untuk istilahnya kita menjaga purchasing atau flow yang berhubungan dengan yang namanya kebutuhan dan keinginan serta faktor-faktor yang lainnya untuk berjaga-jaga gitu loh. Ada prinsip yang namanya 50-30-20. 50 itu untuk kita habiskan, untuk kita alokasikan untuk kebutuhan. Dimana kalau misalnya kita tidak penuhi yang namanya kebutuhan ini, itu akan mengganggu yang namanya produktivitas, yang namanya aktivitas, dan juga istilahnya hidup kita bakalan terganggu lah kalau misalnya kebutuhan kita tidak terpenuhi. 30%-nya lagi itu kita bisa alokasikan untuk yang namanya keinginan. Hal-hal lain di luar kebutuhan dasar, 30%-nya itu bisa dialokasikan untuk keinginan. 20%-nya lagi itu bisa dialokasikan untuk dana darurat dan investasi. Apakah itu nanti dana darurat sekitar 5%, apakah itu nanti dana daruratnya sekitar 15%. Itu untuk secara finansial pribadi. Tapi kalau misalnya di portofolio, itu balik lagi ke tipe teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman itu butuh return yang sangat-sangat tinggi atau chill aja sekitar 4% sampai 10% per tahun itu juga nggak masalah. Apakah teman-teman juga mempunyai modal yang besar sehingga lebih gampang untuk mencapai nominal tertentu? Apakah teman-teman mempunyai modal yang terbatas sehingga butuh effort yang lebih tinggi untuk mencapai nominal tertentu gitu loh. Itu balik lagi di analisa masing-masing, di tujuan masing-masing Pak Emon. Kesimpulannya adalah kalau misalnya untuk financial pribadi itu bisa kita takar secara persentase gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk portofolio itu balik lagi ke analisa masing-masing, kebutuhan masing-masing. Gitu Pak Iman. Oke, jadi kalau tadi mendengar uraian dari Mas Haji 50, 30, 20. 20, ya. Jadi 20 ini bagian penyerang gitu ya. Ya. Jadi naik turun. Jadi ini untuk produk-produk investasi yang memang tentu dari sisi risiko lebih tinggi, tapi kita bisa sejauh risikonya itu kita bisa risikonya terukur. Maksudnya terukur dalam artian ya kita bisa mengukurnya akan jatuh ke saya ini seberapa besar ya risikonya ya ketika kita masuk ke sebuah saham ya. Kalau risikonya terukur maka kita kan bisa mengukur si potensi risiko yang muncul dengan kemampuan risiko kita yang ada gitu nih. Nah ini jadi penting. Kalau teman-teman masuk ke sebuah produk yang produk investasi yang risikonya tidak terukur atau susah diukur, ini yang bahaya ya. Seperti investasi bodong atau judi itu kan juga susah diukurnya ya. Walaupun secara matematis bisa ada polanya, tapi ini akan cukup sulit karena kita tidak punya contoh gini. Misalkan kalau kita bicara kayak kripto, kadang-kadang itu dipengaruhi oleh satu orang influencer. Iya. Bukan kalau di Indonesia kan memang influencer untuk webinar, tapi kalau di dunia kripto itu kan bisa turun dan naik karena satu orang kan kita susah ngukurnya. Ya.
agak-agak pelik gitu nih. Nah ini juga bagian dari risiko yang risikonya besar, tapi susah diukur. Nah ini yang tentu repot ya buat teman-teman. Ya sebaiknya berinvestasi di investasi yang risikonya terukur atau bisa diukur. Ini jauh lebih baik. Mas Haji, ini karena waktunya udah 16.46, kita cuma masuk ke tadi ada beberapa pertanyaan di teman-teman nih, masalahnya kita harus ulas juga. Takutnya saya kelupaan. Ya. Ada tadi yang nanya terkait dengan kalau misalnya mau main ke kantor Indo Premier Sekuritas, itu akan diajari nggak cara menggunakan aplikasinya? Mungkin dia investor dari Indo Premier nih ini. Ya. Oke. Baik. Kita lihat dulu ya. Nanti mungkin Mas Haji bisa di. Nah ini Andre_Lahnan nih. Maksud saya diajarkan cara menggunakan aplikasi iPod. Silakan Mas Haji. Oke, baik. Buat Sobat iPod semua yang misalnya mau datang ke kantor nih, mau sharing sama kita, itu sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman semua itu baru mau memulai, kita punya program yang namanya Sekolah Pasar Modal. Nah, kebetulan kalau misalnya teman-teman mau join, itu bisa langsung join. Ada linknya di Instagram kita, lihat di situ. Nanti ada flyer. Saya dengan Mas Haldo itu bakalan ngadain SPM, iPod Pekanbaru bersama IDX Riau itu tanggal 23 nanti, hari Sabtu. Pukul 9 pagi teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang aplikasi, mau belajar tentang analisa, ikutin aja nanti rangkaian dari SPM itu. Kenapa? Karena kalau misalnya sekali kita udah join SPM, itu bakalan ada yang namanya SPM lanjutan. Tentang aplikasi, tentang cara menganalisa, dan hal-hal yang lainnya. Tapi kalau misalnya mau datang langsung ke kantor, kita juga welcome. Dari Senin sampai Jumat, selain tanggal merah, itu start dari jam 8:30 pagi udah bisa. Oke, jadi silakan Mas Andre ya untuk datang ke kantor Indo Premier. Tidak hanya belajar aplikasi, tentunya bisa kenalan dengan Mas Haji dan tim Indo Premier di sini ya. Tektokan informasinya jadi lebih mudah dan tentu mempererat juga silaturahmi ya Mas Andri ya. Jadi silakan datang aja ke Indo Premier, nanti bisa belajar tentu lebih banyak dengan broker-broker yang ada di sana. Komputer juga banyak kalau nggak salah di Indo Premier. Ya benar. Kita sediakan banyak komputer. Jadi bisa digunakan buat teman-teman yang memang mau nongkrong gitu. Nah, nggak pakai billing lagi. Kopinya ada nggak? Oke. Oh boleh. Tapi sekarang lagi puasa ya Pak. Ini Mas RGA_482 nih menanyakan saham Japa. Orangnya mudah-mudahan masih ada nih ini. Iya. Ini kan poultry itu kan masuk konsumer ya, yang biasanya kalau menjelang bulan Ramadan dan mau Lebaran, tentu saham-saham poultry ini kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kan biasanya naik ya, tipikal yang tidak hanya ngikut bulan tapi ngikut musim gitu ya. Nah ini gimana Mas Edi? Mungkin yang tadi sudah mungkin sedikit biar nggak kecewa dengan teman-teman yang bertanya terkait dengan saham. Silakan Mas Edi. Oke, baik. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk emiten poultry, ini sebenarnya sudah kita bahas ya Sobat iPod semua. Mungkin nanti boleh mampir di IG kita. Ini kita sudah bahas tentang sektor emiten poultry atau unggas begitu, dan juga sektor consumer non cyclical itu bersama IDX kemarin sama Pak Emon juga itu. Nah di sini menjadi concern ya. Kenapa? Karena menarik sekali tahun ini Sobat iPod dan IDX viewer semua. Semua fenomena yang biasanya terjadi dan punya impact di bursa kita, bukan bursa kita aja sebenarnya Sobat iPod dan IDX viewer semua, di bursa saham dunia, itu tahun ini mulai menjadi bias. Yang biasanya window dressing, Santa Claus Rally, January Effect, itu tidak ada efeknya sama sekali. Nah, terus juga Ramadan Effect, kita lihat sekarang untuk consumer non cyclical itu malah pergerakannya downtrend, maksudnya breakdown support begitu loh, malah ke bawah begitu. Dan juga nanti sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Mei. Biasanya juga ada nih bulan Mei, sell on May and go away gitu loh.
Kita jualan di bulan Mei, udah tinggalin aja portonya, nanti masuk lagi di Agustus atau September gitu lah. Nah, apakah ini akan terjadi teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, untuk JPFA sendiri, ini kita lagi ngikutin anomalinya. Kita lagi berada di fase yang benar-benar kita cuma bisa ngikutin aja dah market, nggak usah spekulasi terlalu banyak. Kalaupun kita melihat misalnya di sini, di JPFA, itu secara teknikal ada pattern yang namanya descending triangle. Di mana ini kalau misalnya kita lihat lagi di teori charting, di teori teknikal, ini memang untuk pergerakan ke bawah. Baik itu reversal ataupun continuation atau perlanjutan gitu Sobat Ipot sekalian. Ini sebenarnya sudah dikasih tahu market, sudah dikasih sinyal untuk market. Tapi sebagian besar investor dan trader masih yakin nih bulan puasa itu poultry pasti up. Pasti nih. Karena udah beberapa tahun terakhir kejadiannya seperti itu. Dan ternyata di sini pasar lebih memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus disiplin. Ketika kita tahu yang namanya sinyal, kode, indikator dan segala macam, ya kita harus rasional begitu teman-teman semua. Dan balik lagi, kenapa ini turun terus? Karena memang sudah fasenya untuk melawan dari habit-habit di beberapa tahun lalu. Ini sudah start dari bulan November yang lalu teman-teman semua. Dan posisinya hari ini JPFA turun ke 1410. Ini sudah punya volume yang sangat tinggi sejak tanggal 14 April kemarin, bahkan sebelum breakdown trend, maksud saya breakdown support. Ini sudah sangat jauh sekali turunnya. Apakah ini akan turun lebih jauh? Kalau menurut saya masih punya potensi untuk melanjutkan penurunan sampai ke 1365 untuk JPFA. 1365 nanti akan ada rebound secara teknikal atau technical rebound di situ. Tapi untuk kuat atau tidaknya masih kita pantau lagi. Kemungkinan technical rebound di 1365. Nah, buat teman-teman Sobat Ipot, IDX viewers yang mau exit, itu sediakan porsi modal yang lumayan ya. Misalnya kita sudah entry di harga 1620 kemarin. Nah, di 1365 itu kalau bisa kita masuk di sekitar 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya supaya bisa menutupi kerugian. Tapi seandainya breakdown lagi di bawah 1270 udah kita cut loss aja nggak masalah. Begitu Sobat Ipot dan IDX viewer semua. Potensi untuk ke bawah masih ada untuk JPFA. Oke. Ini karena memang saham-saham yang apa ya, tadi orang bilang ayam-ayaman atau apa gitu. Ini kan biasanya memang ramai gitu di bulan Ramadan. Ya menjelang pesta rakyat lah gitu nih ya. Iya. Udah Mas Adi, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Lutfi Reza nih, Saratoga. Kalau kita lihat Saratoga sebetulnya semenjak Sandi ya naik itu, kalau kita lihat dia selalu apa ya, sekarang posisi tertinggi. Kalaupun hari ini ada koreksi, saya pikir kalau kita melihat charting gitu ya, dia pernah mengalami masa mendatar cukup lama, tapi ya setelah itu naik di atas level 3.800-an dari level 3.000 ya, yang sebelumnya juga sama polanya gitu. Nah, hari ini penurunan nih, gimana nih ini Mas Haji gambarannya? Apa dia juga akan sideways dengan rentang tertentu seperti di pergerakan sebelumnya gitu ya, atau gimana nih untuk Saratoga? Oke, baik. Kalau kita perhatikan Pak Emon, Sobat Ipot dan IDX viewer semua, cara maintenance atau cara investor berperilaku di emiten Saratoga ini tidak jauh beda dengan BRIS atau sekarang Bank Syariah Indonesia. Nah, kita lihat dari IPO tahun 2013 sampai kemarin bottomnya di 2020 itu nggak ada yang namanya kenaikan yang lumayan signifikan. Tapi kita bisa perhatikan di sini Sobat Ipot, IDX viewer semua, ini sudah mulai diinisiasi sejak bulan April 2017 untuk emiten Saratoga. Disitulah baru menurut saya pribadi secara chart ini baru mulai diminati, menarik istilah gitu untuk di mata investor dan trader. Dan benar-benar pergerakannya itu ada, itu mulainya Oktober 2020. Nah, ini sebenarnya tidak terlepas dari orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti yang paling kita kenal adalah Pak Sandiaga Uno. Dan juga ada andil dari Pak Erick Thohir di sini. Dan beserta orang-orang penting lainnya di belakang. Kenapa? Karena mereka punya credibility untuk mendirikan dan menjalankan bisnis secara baik.
Karena kita sama-sama tahu teman-teman, di sini Saratoga itu fokusnya untuk investment. Mereka Ya. injek ke beberapa perusahaan sehingga perusahaan itu secara manajemen bagus sampai IPO dan sampai mempunyai laba yang luar biasa itu mereka atur semua. Mereka bantu semua untuk grow si perusahaan tadi. Itu makanya sekarang informasi juga kenceng, orang-orang di belakangnya juga sudah punya nama, otomatis ini merupakan salah satu pilihan yang cocok menurut para investor sebagian besar begitu loh. Nah, kalau misalnya kita punya pertanyaan, apakah ini masih akan lanjut uptrend atau ini udah fase terakhir begitu loh. Kalau menurut saya pribadi ini masih di fase pertama untuk tren jangka panjang ya. Mungkin 10 tahun ke depan Saratoga bisa sampai harga di 45.000 bahkan. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu ya. Karena kita lihat dari harga 600-an sampai close di 3.000 hari ini itu tidak ada koreksi yang signifikan Sobat Ipod, IDX Viewers dan Pak Emon. Kita lihat di sini mentok-mentok di sini konsolidasi, tidak ada penurunan tajam, tidak ada yang namanya swing high yang terlalu tajam gitu loh, kurtosisnya skew atau dan segala macam ya kita bilang begitu. Ya intinya ini masih uptrend. Kalau misalnya mau entry kita buy on weakness saja. Kalau boleh saran di angka 3.100. Di angka 3.100 plus minus berarti 3.080 sampai 3.120. Itu bisa jadi area untuk entry. Dan seandainya breakdown 2.600 itu kita harus lepas ya Sobat Ipod, karena kalau misalnya breakdown 2.600 itu ada potensi dia untuk koreksi dulu. Kalau misalnya orang charting bilangnya koreksi ABC gitu ya. Terus juga kalau misalnya nanti berhasil untuk breakout di 3.770 itu boleh di entry, tapi tidak terlalu besar porsinya karena menurut saya ini sudah overbought. Begitu Pak Iwan.